Halo semuanya, makasih udah hadir di tugas podcast kita kali ini yang akan membahas tentang tema yang amat menarik nih, dengan judul Agama Bukan Lagi Sebagai Pedoman Utama Perdamaian dan Keamanan. Memang temanya agak sedikit sensitif nih, tapi aku yakin bakal ada sudut pandang baru yang tercipta dari podcast kita kali ini, yang tentunya tidak akan merusak perdamaian dan keamanan di Indonesia, malah makin memperkuatnya. Sebelum kita mulai podcast, ada baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari aku aja nih ya. Jadi namaku Febe Kristantana Pitupulu. Aku berasal dari Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 210200190. Agamaku Kristen Protestan. Mungkin bisa dilanjutkan ke Enia. Perkenalkan, nama aku Emi Aninta Bruce Semiring dengan NIM 210903066. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan agamaku agama Kristen Protestan. Oke, bisa dilanjutkan ke Dwi. Nama saya Dwi Ratna dengan NIM 210903001 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik, agamaku Islam. Oke, bisa dilanjutkan ke Erta nih. Perkenalkan, nama saya Erta Riang Handayani Gula dengan NIM 210906036 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Agama Kristen Protestan. Oke, bisa dilanjutkan ke Evalin. Perkenalkan, nama saya Evalin Hanilumban Tobing dengan NIM 210308040 dari Fakultas Pertanian Agama Kristen. Oke, bisa dilanjutkan ke Bima nih. Perkenalkan, nama saya Estienne Prayogo, NIM 210306174. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Agama saya Islam. Oke, bisa dilanjutin ke Farah. Perkenalkan, nama saya Farah Asyifa dengan NIM 210904051 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Agama saya Islam. Bisa dilanjutkan ke Fitri nih. Perkenalkan, nama saya Fitri Syarani dengan NIM 210904072, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, dan agama saya Islam. Oke, Fajar, bisa diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Fajar Nugroho dengan NIM 210905040 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, agama Islam. Oke, yang terakhir nih Elsa, mungkin bisa diperkenalkan dirinya? Halo, nama saya Elsa Wulandari dengan NIM 210906014. Saya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, dengan agama saya Islam. Oke, jadi udah perkenalan diri semuanya ya, jadi udah kenal masing-masingnya. Konflik bisa terjadi akibat adanya perbedaan pandangan antara dua atau lebih kelompok masyarakat di suatu wilayah. Perbedaan pandangan ini bisa terjadi dalam lingkup suku, agama, ras, dan antar golongan. Tak adanya manajemen terhadap perbedaan pandangan ini mengakibatkan konflik muncul secara perlahan-lahan. Di Indonesia yang penuh keberagaman ini, konflik sudah biasa terjadi. Hanya saja banyak orang memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan lain hingga pecah menjadi lebih besar. Seperti konflik yang telah kami rangkum untuk Anda, sekedar sebagai pengingat agar hal mengerikan ini tidak terjadi lagi di masa depan. Konflik antar agama di Ambon tahun 1999. Konflik yang ada kaitannya dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya orang meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Konflik ini awalnya dianggap sebagai konflik biasa. Namun, muncul sebuah dugaan jika ada pihak yang sengaja merencanakan dengan memanfaatkan isu yang ada. Selain itu, ABRI juga tak bisa menangani dengan baik. Bahkan diduga sengaja melakukannya agar konflik terus berlanjut dan mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang terjadi di Ambon membuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia jadi memanas hingga waktu yang cukup lama. Konflik antar golongan agama, Ahmadiyah dan Syiah tahun 2000.
Indonesia memiliki banyak sekali golongan-golongan dalam sebuah agama. Misal, Islam ada yang memposisikan sebagai NU, Muhammadiyah, hingga Ahmadiyah. Sayangnya, ada beberapa golongan yang dianggap menyimpang hingga akhirnya dimusuhi oleh golongan lain yang jauh lebih dominan. Konflik yang paling banyak dampak terlihat dari golongan Ahmadiyah yang mengalami banyak sekali tekanan dari kelompok mayoritas di wilayahnya. Jamaah dari Ahmadiyah dipaksa kembali ke ajaran asli dan meninggalkan ajaran lamanya. Selanjutnya ada kelompok lagi bernama Syiah yang juga ditekan di Indonesia. Kelompok ini dianggap sesat dan harus diwaspadai dengan serius. Sayangnya, masyarakat terlalu ekstrim hingga banyak melakukan kekerasan pada kelompok ini, mulai dari pembakaran rumah ibadah hingga pesantren. Hal ini dilakukan dengan dalih agar Islam di Indonesia tidak tercemar oleh ajaran pengikut Syiah. Mungkin kita mulai aja podcast kita dari pertanyaan yang ringan-ringan dulu. Jadi ini pertanyaannya. Nah, kalau boleh tahu, menurut kalian, apa sih pandangan kalian masing-masing terhadap agama kalian sendiri? Mungkin sudut pandang Bima atau Evelyn bisa diutarakan di pertanyaan kali ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Pandangan saya terhadap agama Islam. Islam adalah agama rahmat lil alamin, yaitu agama yang merupakan bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta yang sangat luas dan termasuk di dalamnya yang berkaitan juga dengan alam ataupun lingkungan. Di dalam Islam terdapat prinsip dan aturan yang bisa manusia ikuti dan berperan langsung pada penjagaan alam lingkungan kita. Islam memandang segala sesuatunya dari ciptaan Allah SWT, terlepas dari nilai-nilai yang manusia berikan terhadap hal-hal tertentu. Alam dan lingkungan bagi Islam juga menjadi hal utama untuk dijaga. Berlangsungnya
karena sebagai ciptaan Allah, manusia tidak pantas atau berhak untuk merusaknya. Islam mengajarkan tentang perlunya kita menahan diri dari nafsu akan sesuatu. Karena sekali menuruti nafsu, kepuasan tidak akan pernah ditemukan. Segala sifat rakus atau merusak diri manusia tersebut. Mungkin dari saya itu. Oke, mungkin Evalin bisa dikasih sudut pandangnya. Pandangan saya terhadap agama Kristen itu yaitu kasih. Kasih adalah ungkapan yang paling dalam dari kepribadian sekaligus hubungan pribadi yang akrab dan dekat. Dalam rasa kasih itu, berarti kita menyamakan diri dengan orang lain, baik dalam kebutuhan, pengharapan, kecemasan, dan kegembiraan. Setiap orang Kristen dituntut untuk memiliki kasih, baik kasih kepada Allah maupun kepada sesama. Umat Kristen harus mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Oke, jadi menurutku juga dari kedua agama ini nggak ada mengajarkan yang buruk-buruk ya, semuanya ngajarin yang bagus-bagus. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Jadi menurut kalian, apa nih fungsi dari agama dalam kehidupan bermasyarakat? Mungkin sudut pandang Dwi bisa menjawab pertanyaan kedua ini. Oke, menurut pendapat pribadi saya mengenai fungsi dari agama dalam kehidupan bermasyarakat itu seperti agama itu sebagai suatu ajaran gitu yang dianut oleh seseorang. Ajaran agama juga dapat membimbing agar penganutnya itu menjadi lebih baik. Agama juga dapat memberikan kedamaian, yaitu berupa kedamaian batin yang kita dapatkan dengan cara bertaubat, pensucian, ataupun penebusan dosa. Agama juga mengajarkan kita mengenai rasa solidaritas dalam bermasyarakat. Fungsi agama itu sendiri, kalau menurut saya sebagai pedoman untuk berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di dalam agama sendiri juga terdapat norma dan nilai-nilai yang mengajarkan kita tentang kebaikan dan membahas tentang sanksi-sanksi dari setiap perbuatan buruk yang kita buat. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa pandangan kalian terhadap perbedaan yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia? Mungkin bisa dilanjut ke Eni ya. Oke, di sini saya akan memberikan pendapat sedikit tentang pandangan terhadap perbedaan yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Jadi tentunya kita sudah mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mungkin terlepas dari hubungan ataupun interaksi sosial. Manusia juga diciptakan dengan kemampuan dan jenis pengetahuan yang berbeda-beda, sehingga dalam memahami sesuatu sangatlah memungkinkan adanya perbedaan. Berbagai faktor yang dialami manusia seperti faktor perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan lingkungan hidup, perbedaan adat istiadat, dan juga perbedaan sumber informasi yang juga sangat berpengaruh terhadap pandangan dan sikap manusia. Sehingga perbedaan ataupun keberagaman yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu realita bagi kehidupan kita. Jadi haruslah diterima dan dipelihara oleh manusia. Karena jika tidak dipelihara ataupun diterima, maka akan terjadi perpecahan karena dapat saling bergesekan dan mungkin menuju ke separatisme ataupun disebut dengan gerakan memisahkan suatu wilayah satu dengan yang lainnya. Sekian tanggapan dari saya, terima kasih. Oke, bagus banget nih tanggapan dari Eni ya. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Dan kita sama-sama tahu kan, di Indonesia itu mengakui 6 agama secara sah dengan kurang lebih 273,5 juta jiwa penduduk. Menurut kalian nih, bagaimana nih kondisi dan mungkin dari Farah bisa dikasih pendapatnya? Kita sama-sama tahu ada 273,5 juta penduduk Indonesia dan ada 6 macam agama yang diakui secara sah oleh pemerintah Indonesia. Kondisi dan keamanan perdamaian di Indonesia menurut saya ada dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruknya. Di sisi baik, kita sebagai penduduk Indonesia sudah merasakan rasa aman dan damai
menjadi umat beragama. Buktinya bisa dilihat dari tiap umat beragama masing-masing bisa melakukan kegiatan ibadahnya. Dan dari sisi pemerintah juga sudah memberikan hak, yaitu membangun rumah-rumah ibadah di mana umat beragama bisa melakukan ibadahnya. Dan penduduk Indonesia juga bisa hidup berdampingan walaupun dengan perbedaan agama. Namun, ada saja beberapa manusia yang tidak bisa menghargai perbedaan ini. Itulah yang ditempatkan menjadi sisi buruknya. Sisi buruk ini dapat kita lihat dari adanya kegiatan terorisme, penistaan agama, dan pembakaran rumah ibadah, juga hinaan secara verbal terhadap orang-orang yang berbeda dengan agama. Tugas kita adalah menjaga perdamaian dan keamanan seperti menoleransi adanya perbedaan agama. Kita itu harus meminimalisir adanya hal yang membuat tidak damai agar semua umat beragama dapat menjalankan ibadahnya masing-masing dan hidup dalam keamanan dan kedamaian. Itu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Farah atas jawabannya. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, dari keenam agama tersebut, keenamnya memiliki jumlah pengikut yang berbeda-beda. Ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit, atau yang sering kita sebut dengan kaum minoritas dan kaum mayoritas. Nah, menurut kalian nih, apakah fakta tersebut mempengaruhi perdamaian dan keamanan di negara kita? Mungkin pandangan dari Erta bisa menjawab pertanyaan kali ini. Baik, di sini saya akan memberikan pandangan saya. Jika kita kaitkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terjadi saat ini, kaum yang mayoritas di Indonesia lebih berpengaruh daripada kaum minoritas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mayoritas lebih mendominasi, memiliki kekuasaan, kekuatan atau power yang lebih kuat dibandingkan minoritas. Jika dihubungkan dengan agama di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang secara sah dan resmi, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut memiliki jumlah penganut yang berbeda-beda. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk beragama Muslim per 31 Desember 2021 sebanyak 237,53 juta jiwa. Agama Kristen sebanyak 20,45 juta jiwa. Agama Katolik sebanyak 8,43 juta jiwa. Agama Hindu sebanyak 4,67 juta jiwa, Buddha sebanyak 3,2 juta jiwa, dan Konghucu sebanyak 73.635 jiwa. Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mayoritas di Indonesia penganut agamanya itu agama Islam. Jadi pertanyaannya, apakah hal ini dapat memengaruhi perdamaian negara? Menurut saya, tentu saja. Mengapa demikian? Karena keberadaan agama mayoritas dapat memicu terjadinya integrasi dan juga disintegrasi. Suatu agama dapat mengintegrasi apabila agama tersebut dijadikan sebagai suatu wadah untuk menjadi pelengkap terhadap agama-agama minoritas. Sikap toleransi dan saling mengerti serta menghargai membawa kedamaian dan keamanan bagi negara. Adanya sikap saling hormat menghormati dan rasa taat akan Tuhan masing-masing memberikan warna baru serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam sisi disintegrasi, perbedaan agama memicu timbulnya konflik, adanya rasa fanatik terhadap agama lain, serta politik identitas agama yang merasa agamanya lebih baik, lebih suci. Akibat pernyataan-pernyataan tersebut memicu adanya masalah baru. Walaupun demikian, kekuatan agama mayoritas lebih besar daripada minoritas. Atau dengan kata lain, bahwa agama mayoritas memiliki peranan kuat dari perdamaian dan keamanan negara, sedangkan minoritas sebagai pendukung dari mayoritas itu sendiri. Dalam hal ini, agama mayoritas dan minoritas saling memengaruhi satu dengan yang lain untuk membawa perdamaian dan keamanan negara Indonesia. Seperti semboyan kita bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Hal inilah yang mesti kita terapkan di Indonesia. Sekian sudut pandang saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang mungkin juga berkaitan. Pengajaran keagamaan di setiap agamanya kan memang tentunya berbeda-beda, memiliki pedoman suci dalam berperilaku yang berbeda-beda. Menurut kalian,
Sikap apa sih yang harus dipunyai setiap umat beragama agar tidak terjadi tabrakan kepentingan dan mereka bisa hidup berdampingan? Mungkin pandangan dari Fajar bisa menjawab pertanyaan kali ini. Kalau menurut saya sendiri sih, yang paling penting adalah toleransi. Karena dengan adanya toleransi, kita pasti dapat menghargai perbedaan yang ada. Dan kerukunan umat beragama itu pun pasti terjadi kalau kita toleransi. Tanpa adanya toleransi, maka yang akan terjadi adalah diskriminasi, kekerasan, dan konflik antar umat beragama karena tidak dapat menghargai perbedaan yang ada. Sekian dari saya. Jadi intinya kita itu harus punya sikap toleransi nih dalam antar umat beragama supaya kita nggak terjadi tabrakan kepentingan. Kita lanjut lagi nih ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalian pernah punya nggak satu pengalaman atau tahu berita nggak mengenai konflik keagamaan? Kalau ada, boleh dong diceritakan sedikit dan kasih pandangannya tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin Fitri bisa dikasih pandangannya. Ya, jadi sejujurnya aku belum pernah nih punya pengalaman berkonflik dengan agama lain. Tapi aku tahu beberapa berita konflik antar agama, kayak konflik etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar waktu itu. Konflik ini udah berlangsung sejak lama ya. Pemerintah Myanmar nggak mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari mereka dan selalu berbuat diskriminasi terhadap mereka. Kebijakan diskriminatif pemerintah ini terlihat dari penyitaan tanah etnis Rohingya untuk membangun perumahan masyarakat beragama Buddha, serta pembakaran besar-besaran terhadap rumah etnis Rohingya pada tahun 2012. Etnis Rohingya ini kan agamanya Islam ya, terus mereka ini minoritas yang selalu mendapatkan diskriminasi atas status yang mereka punya. Menurutku nggak penting agama dan etnis seseorang. Janganlah hanya memandang setiap individu lewat status mereka, tapi lihatlah sikap dan cara mereka hidup. Baru bisa ambil kesimpulan baik atau buruknya mereka. Itu sih aku. Oke, jadi Fitri ceritain tentang kasus Rohingya yang kita udah tahu semua nih ya, tentang kasus tersebut. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi apa sih aspek-aspek yang nggak kalah pentingnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian selain agama? Mungkin Elsa dan Fajar bisa dikasih pandangannya. Menurut saya, dalam menjaga keamanan dan perdamaian harus dilihat dari setiap aspek dan setiap langkah yang dilalui, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dari setiap langkah yang telah dilalui harus bersinergi berbagai aspek seperti partisipatif, inklusif, dan konferensif. Perspektif seperti ini memang harus benar diterapkan bila ingin mewujudkan suatu perdamaian jangka panjang. Namun perlu dipertimbangkan juga aspek yang tidak kalah penting. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pembangunan perdamaian yang dilakukan secara konferensif. Maksudnya adalah bagaimana semua program yang dibangun dalam jangka panjang harus mengenai ke semua sektor kehidupan masyarakat. Semua aspek yang dibangun harus memenuhi sifat tersebut. Ketergantungan dari setiap aspek tidak dapat dipisahkan satu demi satu dan dijalankan ke arah secara bersamaan dan perlu kerjasama dari semua pihak sehingga perdamaian partisipasi serta mengakomodir semua kepentingan dan semua aspek terkena perubahan agar perdamaian abadi dapat segera terwujud. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke Fajar nih, dikasih pandangannya mengenai pertanyaan kali ini. Kalau dari aku cuma mau nambahin sedikit karena tadi mungkin udah disebutin semua. Jadi dari aku tuh aspek sosial seperti toleransi merupakan aspek penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. Karena negara kita memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Jadi kita diwajibkan dan harus gitu untuk menghargai perbedaan yang ada karena beragam suku, agama, dan budaya di negara kita ini. Kemudian kita juga bisa menerapkan tri kerukunan umat beragama. Contohnya menghormati agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Sekian dari saya. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Gini pertanyaannya, walaupun agama sudah menjadi kebutuhan utama manusia, menurut kalian apa sih alasan agama bukan lagi sebagai pedoman utama perdamaian dan keamanan? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Emi. Baik, saya akan memberikan pendapat tentang walaupun agama sudah menjadi kebutuhan manusia, tapi apa alasan agama bukan sebagai pedoman utama perdamaian dan keamanan?
Jadi seperti yang sudah dijelaskan teman-teman terlebih dahulu tadi, bahwa pengajaran keagamaan di setiap agama tentunya memiliki pedoman suci dalam berperilaku dengan pengarahan agar penganutnya dapat menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, dan juga menghargai antar umat agama yang berbeda. Sikap toleran adalah salah satu ajaran yang dapat kita lakukan terhadap ajaran agama lain. Sikap ini dapat dipraktekkan dengan beberapa sikap seperti tidak membeda-bedakan agama kita dengan agama yang lain, tidak memaksakan menganut agama kita kepada orang lain, mengganggu agama lain beribadah, mengadili, serta hal yang dapat memicu perdebatan lainnya di antara umat agama yang berbeda keyakinan. Tetapi, pengajaran itu seringkali malah terjadi sebaliknya. Penganut malah seringkali berpikir dan bersifat secara emosional, sehingga fungsi agama malah lebih menuju ke perdebatan perbedaan, bukan lagi sebagai pedoman yang mampu membuat kedamaian dan keamanan umat dalam segala aspek kehidupan kita. Sikap fanatisme dan militansi adalah salah satu konflik umat beragama karena adanya pemahaman praktik aksi kekerasan dalam agama. Sikap seperti ini disebut dengan sikap fanatisme dan militansi. Sikap ini bukan berasal dari pendidikan agama di sekolah maupun di tempat ibadah, melainkan pengaruh dari luar yang memahami agama dengan sepihak dan tidak mendalaminya, sehingga menimbulkan perasaan yang merasa paling benar dan paling hebat. Hal itu mungkin menimbulkan gerakan yang tidak baik ataupun gerakan kekerasan antar agama, sehingga memicu ketidakharmonisan ataupun konflik. Ketidakharmonisan ataupun konflik ini sangatlah berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Mengacu kepada ketidakpercayaan, ketakutan, dan ketidakpastian akan merajalela dalam hati masyarakat. Sehingga agama hanya akan dipandang semata-mata hanya sebagai perangkat dalam sebuah adat ataupun hukum, bukan lagi membuat hubungan kedamaian ataupun kenyamanan antar umat agamanya. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Jadi sebelum menutup podcast kita kali ini, mungkin aku akan ngasih kesimpulan atau juga sudut pandangku. Jadi walaupun agama sudah menjadi salah satu kebutuhan umat manusia, namun sebaliknya agama juga seringkali tidak dapat menjawab kebutuhan manusia. Terlebih lagi dari kebutuhan manusia di zaman postmodern. Salah satu potensi besar dalam menyumbang terhadap perdamaian adalah dengan kembali lagi kepada ajaran agama pokok setiap agama. Karena mayoritas sangat besar dari bangsa Indonesia adalah umat beragama. Jadi agama melalui para pemeluknya harus belajar meninggalkan sikap absolutisme agama atau yang kita sering sebut dengan fanatisme. Jadi kebenaran yang ada di dunia dan sebaliknya dapat berbagi ruang hidup secara lapang dada dengan menerima keanekaragaman agama atau pluralisme agama di Indonesia agar tercipta kedamaian. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa sudah begitu banyak kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di seluruh dunia atas nama agama. Termasuk di Indonesia, justru dengan justifikasi yang berasal dari ajaran agama-agama tertentu. Mungkin itu aja sedikit pandangan dariku. Terima kasih. Oke, mungkin kita tutup aja podcast kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau menyinggung, nggak bermaksud untuk menyinggung satu agama tertentu atau satu etnis tertentu. Di sini kita hanya ngasih sudut pandang kita mengenai perbedaan agama yang juga bisa mempengaruhi perdamaian dan keamanan di Indonesia. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.